sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita hari ini, sebab Engkau yang layak terima segala pujian. Kami mengucap syukur malam hari ini ya Bapa, karena kasih setiamu sampai dengan hari ini masih kami rasakan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini, kami bersyukur karena kami harus menyadari bahwa Engkau bersama dengan kami. Mau dalam keadaan susah, senang, sukacita, dalam keadaan kesulitan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami bersyukur malam hari ini kami bisa ada berkumpul tempat ini malam ini untuk menikmati suasana Natal dan memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Berbicaralah untuk kami semua malam hari ini Tuhan. Perdengarkanlah firman-Mu buat kami semua, supaya kami benar-benar hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan, kami berdoa urapi dan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini, Engkau sendiri yang menghendakinya. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, silahkan duduk kembali Bapak Ibu, silahkan duduk kembali. Shalom. Shalom, gimana kabarnya? Sudah terasa suasana Natalnya? Atau nggak rasakan apa-apa ya? Ini Natal loh Bapak Ibu. Jadi kalau Natal tuh biasanya ya begitulah ya. Haleluya. Beberapa waktu lalu saya ngomong-ngomong sama istri saya, tanggal 1 Desember mau masuk Desember ya. Itu wah mau Natal rasanya wah. Tapi begitu masuk Desember, tanggal 1, 2, 3 terlewati, nggak terasa loh. Kok nggak terasa Natalnya ya? Dan malam hari ini ternyata ya kita merayakan Natal bersama-sama. Sampai beberapa waktu lalu saya juga ikut ibadah di satu gereja. Ya Natal, oh iya ini Desember Natal. Nah Bapak Ibu, dari setiap kali Natal, saya selalu refleksi ya, selalu melihat bahwa bagaimana Tuhan itu dari tempat yang maha tinggi, Dia turun datang ke dunia demi sebuah karya yang sangat besar untuk kita semua, yaitu karya keselamatan yang memang itu dikaruniakan bagi orang yang percaya kepada Dia. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, makanya Dia turun ke dunia ini, ya karena ini suasana Natal, jadi renungannya renungan yang menyinggung-menyinggung Natal gitu ya. Nah, karena kasih karunia yang besar dalam kehidupan kita, makanya Dia mau rela untuk turun, ya turun menemui kita, ya menyediakan hidup untuk kita. Jadi karena itu malam hari ini yang perlu kita rasakan adalah betapa besarnya kasih Allah pada kita. Amin. Jadi setiap kali Natal selalu renungkan ini, betapa besar kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Dia dari tempat yang luar biasa loh, di tahtanya yang luar biasa, mau turun ke dalam dunia ini demi keselamatan kita, ya, demi karya yang besar untuk keselamatan kita, sampai rela mati di kayu salib menebus hidup kita semua. Nah, jadi setiap kali Natal, cobalah kita merenungkan begitu Allah datang ke dunia ini karena memang rasa cintanya, rasa kasihnya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, kalau seandainya hari ini Natal kita merasakan itu luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Tidak bunyi kresek-kresek ya. Biasanya kalau dulu itu, mari kita buka Alkitab kita bunyi kresek-kresek karena Alkitabnya Alkitab buku gitu ya. Sekarang begitu kita buka Alkitab hening semua. Ternyata Alkitabnya sudah Alkitab canggih ini. Kalau yang sudah ketemu katakan amin. 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 Mari kita baca bersama-sama ya. Yohanes 10 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, 1, 2, 3.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, yang perlu kita highlight ya. Jadi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi sebenarnya tujuan Allah datang ke dunia ini adalah agar mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, tetapi memang perlu diingat bahwa hal ini hanya bisa terjadi hanya untuk mereka yang percaya kepada Tuhan. Amin. Hal ini terjadi hanya untuk mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena memang tidak akan pernah ada di dunia ini. Kita melihat mungkin kalau yang Alkitab ini bilang bahwa engkau akan supaya mereka memiliki hidup. Banyak kita lihat orang-orang sekitar kita hidup secara fisik, tapi bukan itu yang dimaksud. Ya, kalau kita melihat banyak orang memang kelihatan hidup, ya hidup, bisa ngomong, bernafas, berinteraksi dan lain sebagainya, memang kelihatan hidup. Tapi untuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak bisa menerima hidup yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, hidup yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ini alasan Tuhan mengapa dia datang, memang dia bertujuan untuk memberikan hidup. Karena Tuhan sendiri bilang begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena di luar dia memang tidak bisa ada kehidupan. Nah, nanti kita bahas mengenai hidup yang seperti apa ya. Nah, supaya kita setiap kali kita Natal itu kita mengingat Tuhan datang ini sebenarnya untuk apa? Tuhan datang ini yang perlu kita rayakan apa? Yang perlu kita benar-benar kenang itu apa? Ya salah satunya ini Bapak Ibu. Dia datang supaya mereka memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Seminggu ini saya berpikir hidup yang seperti apa ya? Yang Tuhan maksud itu sebenarnya. Mulai berpikir, saya diskusi dengan istri saya. Ya memang beberapa waktu agak lama ya sudah pernah kita sharingkan bersama mengenai hidup yang Tuhan janjikan untuk orang-orang percaya. Karena banyak orang terlihat hidup tapi sebenarnya nggak hidup. Ya itu banyak sekali. Banyak sekali dan itu kita temui di luar orang-orang percaya dan harusnya untuk orang-orang yang percaya Tuhan ini menikmati hidup yang benar-benar hidup. Amin. Amin. Karena Tuhan menjanjikannya bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, kalau seandainya kita sudah percaya sama Tuhan tidak memiliki hidup itu, artinya ada sesuatu yang salah. Bukan yang memberi hidup, tapi yang diberi ini loh. Ya, karena Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup, artinya hidup itu diberikan dengan cuma-cuma. Nah, sementara kalau kita nggak merasakan, berarti ada yang salah pada kita. Nah, jadi memang untuk digambarkan dengan dijelaskan hidup yang seperti apa itu, untuk mencari bahasanya memang sulit sekali ya. Nah, saya kasih contoh saja seperti begini. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ini ya salah satu contohnya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya kita akan selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera. Damai sejahtera itu selalu melingkupi kita. Maupun dalam keadaan berkelimpahan atau di dalam keadaan berkekurangan, di dalam keadaan apapun juga harusnya damai sejahtera itu selalu ada. Ya. Jadi keadaan itu tidak akan mengikat kita. Ya, kita bisa tidak selalu tergantung dengan keadaan sekeliling kita. Apapun keadaannya ya, jadi apapun keadaannya, damai sejahtera itu harusnya bisa kita tetap rasakan. Itu orang yang memiliki hidup yang Tuhan janjikan. Ya. Nah, sementara kalau kita melihat diri kita sendiri, apakah kita seperti itu? Pada waktu dalam keadaan diberkati, wah sukacita, damai sejahtera rasanya, luar biasa. Tapi dalam keadaan kesusahan, ikut susah juga.
Jangan seperti ini ya. Hidup ini harus kita rasakan. Karena Tuhan sendiri disebut Raja. Masih ingat beberapa waktu lalu renungannya yang hari Rabu di gereja. Tuhan Yesus disebut juga sebagai Raja Damai. Ingat? Raja Damai. Karena dia yang berkuasa atas damai sejahtera. Dan dia mampu memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal itu artinya begini. Kalau kita pikir orang itu nggak akan mungkin hidupnya damai karena apa? Sakit nggak sembuh-sembuh, hidup berkekurangan, hidupnya terlihat sangat sengsara dan menderita. Secara akal manusia harusnya dia susah dalam kehidupan itu. Tetapi damai sejahtera yang melampaui akal itu akan memenuhi dia. Dan dia bisa merasa damai itu muncul dalam hatinya walaupun dalam keadaan yang saya sebutkan tadi. Nah, ini salah satu contoh. Saya hanya memberi gambaran-gambaran saja untuk kita menikmati hidup yang Tuhan janjikan. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak merasakan seperti itu, artinya ada sesuatu yang salah Bapak Ibu. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus pernah mengajak seperti itu. Nah, kalau seandainya itu tidak pernah kita rasakan, damai itu walaupun mungkin hanya beberapa waktu lamanya, tidak setiap hari seperti itu, tapi beberapa waktu lamanya. Tapi ini perlu kita rasakan. Ya, karena ini menjadikan kita ini hidup menjadi lebih hidup. Ya. Jadi tidak hanya sekedar hidup, bangun pagi, melakukan aktivitas, kerja, yang laki-laki kerja, yang istri masak, mengerjakan kegiatan di rumah dan lain sebagainya. Ketemu sore hari, istirahat sebentar, ngobrol-ngobrol, dan kemudian kecapean tidur. Besoknya melakukan hal yang sama secara terus-menerus. Lalu terkadang kita lupa bahwa hidup ini seharusnya seperti apa, hidup ini untuk apa, hidup ini tujuannya apa, kadang kita lupa seperti itu. Nah, malam hari ini harusnya kita memiliki hidup yang Tuhan janjikan. Nah, jadi Natal ini harusnya menjadi kesempatan kita untuk introspeksi. Ya. Apakah saya menikmati atau apakah saya sudah menerima hidup yang Tuhan janjikan? Kadang seperti ini Bapak Ibu ya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Begitu kita ada masalah datang pada Tuhan, kita hanya butuh kelegaannya. Kita hanya butuh masalah itu terselesaikan. Nah, begitu selesai ya udah melanjutkan hidup lagi. Tuhannya di mana nggak tahu. Tuhannya di mana lupa. Kan kebanyakan orang Kristen itu seperti itu, banyak sekali. Nah, kalau seperti itu mana pernah kita akan bisa menikmati hidup yang Tuhan janjikan. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain hidup yang seperti itu, kalau kehidupan yang Tuhan janjikan itu ada dalam kehidupan kita, ada dalam hidup kita, kita benar-benar hidup. Harusnya rasa khawatir, gelisah, takut, dan segalanya itu tidak bisa menguasai kita. Walaupun secara manusiawi mungkin muncul sedikit kekhawatiran kalau ada sesuatu yang akan terjadi yang membuat kita takut dan lain sebagainya. Tapi itu hanya terlewat sesaat saja. Tidak pernah benar-benar menguasai kita. Amin. Tidak betul-betul pernah menguasai kita. Walaupun kalau orang bilang ya khawatir itu manusiawi lah. Mana pernah ada orang tidak pernah khawatir. Ada orang yang seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Memang ada. Dan kita bisa memaklumi ya kalau orang di luar Tuhan bilang seperti itu. Tapi seharusnya untuk orang-orang percaya, kekhawatiran itu hanya lewat begitu saja. Tidak pernah bisa benar-benar menguasai hidup kita. Amin. 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 Saya selalu ingat doa Bapa kami itu begini. Cukupkanlah kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kadang saya berpikir kenapa kok hari ini? Kenapa kok berikan kami setahun ini, 5 tahun ini, berikan kami seumur hidup kami, makanan kami yang secukupnya. Wah, kalau gitu kan enak. Ya enggak? Enggak. Tapi Tuhan bilang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Waktu saya renungkan tuh saya dapat seperti ini Bapak Ibu. Harusnya
seperti ini ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan tidak pernah berbicara, berikan kami makanan kami untuk setahun ke depan, untuk 2 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Tapi selalu berbicara mengenai hari ini. Jadi berpikir mengenai hari ini, bertindak yang penting hari ini. Kalau kita berpikir mungkin kalau kita selalu berpikir mengenai nanti besok bagaimana, nanti 2 hari kemudian, 3 hari kemudian dan seterusnya, itu kekhawatiran akan bisa menguasai kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan kalau doa Bapa kami itu mengajarkan belikanlah kami makanan kami yang secukupnya, hari ini yang secukupnya. Artinya apa? Begitu kita melihat hari ini diberkati, saya mengucap syukur. Amin. Untuk besok itu urusan besok. Ya, kalau kita punya iman pasti seperti begitu. Saya punya pekerjaan, tetapi untuk pekerjaan saya coba sekarang saya ajak kita untuk berpikir. Misalkan pekerjaan kita ini dengan gaji sehari 100.000, anggaplah seperti gitu. Nah, anak kita sekolah masih SMP. Kalau kita berpikir jauh ke depan nanti pasti, wah kalau 100.000 nanti seandainya anak-anak sekolah SMA, wah sementara saya punya anak 3 dan lain sebagainya, itu pikiran akan kemana-mana dan itu akan menyebabkan kita dikuasai oleh rasa khawatir. Jadi pikirkanlah untuk hari ini, ya sudah, hari ini Tuhan cukupkan, besok pasti ada berkatnya sendiri, amin. Jadi jangan pernah khawatir, itu pasti ya, kalau memiliki kehidupan yang Tuhan janjikan, khawatir itu hanya lewat saja, seret, gitu ya. Tidak pernah benar-benar menguasai hidup kita, amin. Amin. Dan kemudian orang yang Tuhan janjikan memiliki hidup, dia selalu punya pengharapan, amin. Selalu punya pengharapan. Pengharapan ini adalah menjadi seperti apa ya? Menjadi hidup kita ini menjadi seperti hidup, memang benar-benar hidup. Ya, karena apa? Kita memiliki sebuah tujuan. Tujuan kita apa? Allah menyediakan kehidupan kekal nanti, ya. Allah menyediakan kekal, keselamatan itu disediakan untuk kita. Nah, artinya apa? Artinya kita itu punya pengharapan. Punya pengharapan, tidak hanya sekedar hidup menjalankan kehidupan sehari-hari, tidak. Tapi jauh ke depan nanti Allah menjanjikan kehidupan kekal buat kita semua. Nah, makanya harusnya pengharapan ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan menghidupkan hidup kita yang benar-benar hidup. Karena apa? Karena kalau saya melihat orang-orang di luar Tuhan, mereka kerja keras, bahkan memiliki numpuk kekayaan dan lain sebagainya. Tapi kadang saya lihat tidak bisa menikmatinya. Terus sudah kaya tapi masih saja kurang kaya. Tapi begitu mati ya sudah, selesailah hidup mereka, ya. Karena mereka nggak punya pengharapan. Ya, harapannya hanya di dunia ini. Tetapi ya seperti orang mati sajalah kalau saya lihat ya. Tetapi untuk orang yang percaya Tuhan, pengharapan ini harusnya menjadikan hidup kita ini menjadi lebih hidup. Amin. Amin. Pernah Bapak Ibu percaya enggak yakin sebenarnya ya. Maksudnya enggak yakin itu kalau kita semua ini berpikir untuk hari depan kita seperti apa. Pernah berpikir seperti gitu? Nanti setelah saya mati itu bagaimana dan lain sebagainya. Nah, kadang itu yang saya selalu pikirkan. Wah, nanti ketemu Bapak, luar biasa ya. Ketemu Bapak, disambut oleh Bapak. Oh, anakku yang kukasihi, anakku yang kusayangi. Wah, betapa luar biasanya. Sementara orang lain binasa yang tidak kenal Tuhan, tapi kita diberi tempat yang istimewa, kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Ini sebuah pengharapan Bapak Ibu. Pengharapan. Jadi kita punya sebuah tujuan. Saya hidup di dunia tidak hanya berhenti mencukupi kebutuhan secara ekonomi. Orang itu kan masalahnya hanya itu ya. Ekonomi, sakit penyakit, kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berfokus pada itu saja, wah Bapak Ibu, kita punya pengharapan mengenai hidup yang akan datang. Amin. 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 Nah, oleh sebab itu mari kita renungkan, apakah Tuhan datang ke dunia ini untuk memberikan hidup dan hidup itu sudah kita nikmati. Nah, jadi Natal malam ini, Natal bulan ini, Natal tahun ini, saatnya kita untuk refleksi sebenarnya Tuhan datang itu untuk apa. Nah, kalau untuk memberi hidup, harusnya hidup ini bisa saya rasakan.
Kalau tidak bisa saya rasakan, harusnya saya harus bagaimana? Ya, nah ini menjadi perenungan buat kita semua ya. Jadi untuk PR kita semua, nanti kalau ke rumah coba direnungkan, ya, direnungkan apakah saya sudah memiliki hidup yang Tuhan janjikan itu. Kalau seandainya saya sudah memiliki, apakah hidup saya ini cuman begini-begini aja, atau saya punya sebuah pengharapan yang penuh antusias menjalani hidup itu ya. Tidak mudah putus asa karena selalu ada pengharapan dan lain sebagainya. Nah, jadi firman Tuhan malam hari ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, kita semuanya introspeksi apakah hidup saya ini benar-benar hidup yang Tuhan janjikan, atau hidup saya ini hari-hari masih dipenuhi dengan rasa khawatir, gelisah tak menentu. Waduh, gelisah tak menentu ya. Apakah tidak ada sukacita sama sekali? Begitu ada masalah, langsung larut dalam masalah, emosi, marah, sumpek, waduh, tidak karu-karuan. Ya, apakah seperti itu? Jadi kalau kita seperti itu, artinya kita belum menikmati hidup yang Tuhan janjikan. Ya, mau hidup seperti yang Tuhan janjikan? Amin. 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 Nanti pulang benar-benar direnungkan ini ya. Ya, benar-benar direnungkan. Natal tahun ini harusnya saya mengalami seperti ini loh. Hidup saya ini benar-benar hidup, gitu ya. Benar-benar hidup. Sukacita, damai sejahtera. Yang orang sekitar kita itu akhirnya bisa merasakan, gitu ya. Jadi sukacita tidak hanya bisa kita nikmati sendiri, tapi dampak dari sukacita, damai sejahtera itu orang sekitarnya bisa merasakan. Amin. Nah, kalau orang sekitarnya belum bisa merasakan, kalau saya ditanya, orang itu gimana? Hidupnya itu sudah benar-benar dalam Tuhan. Oh iya, saya ngelihat aja rasanya hati ini adem gitu. Enak ya dilihat ya. Atau sebaliknya, orang itu kan percaya Tuhan. Gimana kamu melihat itu? Sumpah aku gak cedek-cedek deh. Nyambung, ngomel dok, uripe sambat dok. Aku sing ra melu susah, malah melu susah. Mek krungu sambate tok. Pengaruhnya luar biasa ya. Pasti enggak seperti gitu ya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih malam hari ini biarlah menjadi sebuah kesempatan bagi kami Tuhan. Tidak hanya merayakan secara euforia saja, tetapi kami berdoa supaya kami benar-benar melihat Tuhan datang itu sebenarnya untuk apa, untuk siapa, dan kami harus bagaimana. Supaya Natal ini tidak berlalu begitu saja, tapi ada sesuatu yang kami dapat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau berbicara lebih lagi kepada kami semua dengan cara Tuhan kepada hidup kami masing-masing. Supaya kami tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi kami lebih jauh lagi dalam mengenal Tuhan. Kami lebih dekat lagi dengan Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, dan menjadikan Tuhan itu segala-galanya dalam kehidupan kami. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Amin.